Ya saya mah dari kemarin ini di sini nih. Ya saya menyaksikan ada ibu-ibu ada dengan suaminya, anaknya menangis ya, karena serangan orang yang tidak diduga-duga itu kan. Nah, oleh karena itu saya spontan telepon juga ke Dirjen Tanaman Pangan. Saya juga bidang seria, saya telepon perlu ada satu pergerakan yang massal. Karena kalau tidak, ya kita akan terjadi kebutuhan pangan yang kritis ke depan. Bisa terjadi kekurangan pangan. Kan ini bukannya di satu tempat aja. Di Majalengka saja dari 26 kecamatan itu sudah 9 kecamatan, terutama kecamatan di daerah Pantura ini. Dan daerah Pantura ini kan areal persawahnya yang paling luas itu. Ya. Sehingga saya juga minta pada pemerintah juga pada tim predator ini dari Balai Penanggulangan Hama Tanaman untuk segera melakukan gerakan massal. Jangan nanti orang per orang, petani masing-masing melakukan penanggulangan sendiri, dia memanennya, akhirnya kan hamanya itu pindah lagi kepada tempat yang lainnya gitu. Karena ini serangannya bukan serangan insidental, sudah massal dan besar-besaran. Itu sebagaimana tadi juga kita saksikan bersama, ini ternyata juga mengumpul begitu besar hama warengnya. Ini satu hana wareng ini kan bisa mengembang biakan 600 katanya. Begitu cepat. Nah, kepada para petani jangan hanya berpikir saya sudah panen, kita juga ingin aman ke depan. Jadi walaupun sudah panen, mari kita bersama-sama melakukan gerakan pembasmian hama wareng itu agar pada MT2-nya juga terselamatkan. Jangan kita ada serangan hama wareng di MT1, kita membiarkan tidak melakukan gerakan masalah secara totalitas sehingga nanti di MT2 ada serangan lagi. Karena kan kita tidak tahu dia bersemai di mana nih. Ya, selama belum ada tanaman padi yang baru, ya. Kan binatang itu juga kan masih hidup itu. Makanya bagaimana kita totalitas untuk membasmi itu. Kepada tim predator, kalau memang ada kekurangan apapun segera lapor pada pemerintah, ya, agar jangan kemudian jawabannya dari daerah diserahkan pada Kuwu. Ya Kuwu ini kan tidak ngerti. Ini saya dengan Pak Kuwu nih sekarang ini. Saya dengan Pak Kuwu Babakan. Pak Kuwu Babakan dengan saya pemahamannya sama, bahwa bakal bicara serangan orang seolah-olah serangannya itu di padinya. Ternyata ini kan di batang dan ngumpul di bawah itunya hamanya itu. Nah, itu rakyat juga tidak paham. Pada waktu penyemprotan kemarin juga saya bicara sama petani, dia sudah semprot dengan harga obat yang mahal. Kok 2-3 hari berkembang pesat lebih pesat lagi. Nah, dia karena orientasinya hanya membasmi di tanaman pembuahannya, bawahnya tidak disemprot. Nah ini kan petani-petani kita itu kan ilmu katon. Nah saya minta sama para tim, tolong waktu-waktu luang itu diajak berbicara, lakukan sosialisasi kepada para petani agar petani itu benar-benar tepat melakukan langkah. Nah, oleh karena itu di tahun ini juga saya ada Bintek Tanaman Pangan. Saya lebih mendesak nanti Bintek itu bagaimana para petani pelaku di pertanian mampu dengan ilmu yang tepat untuk melakukan penanganan terhadap adanya serangan-serangan hama ini. Makanya kita akan materinya teknologi penanganan hama, hama penyakit. Ini sangat penting ini dengan kejadian seperti ini. Ini ada dua dari penyuluh sendiri Pak, ada 2 hambatan katanya yang pertama kan hambatannya rata-rata petani di sini banyak orang luar. Jadi ini susah koordinasi. Yang kedua mungkin dari sisi jenis tanamannya yang rentan terhadap hama Pak. Itu kebanyakan lokal katanya Pak. Mungkin ada himbauan dari Bapak. Ya, yang pertama saya sudah banyak laporan dari kepala desa. Dengan situasi dan kondisi sekarang ini, ya banyak lahan-lahan pertanian yang terlantar karena tidak ada yang menggarap. Kesulitan mendapatkan tenaga kerja, itu kan, itu sehingga kesulitan pupuk. Ya, sehingga tidak ada jalan lain ya asalkan, dan kita juga pemerintah mendorong jangan sampai ada lahan sejengkal pun juga kosong tidak dimanfaatkan. Artinya apa? Dari manapun orang akan bercocok tanam ya kita akan dorong. Nah, bukan sesuatu yang sulit, hal yang gampang. Di sini pentingnya penyuluh. Ya, penyuluh harus memantau setiap MT itu siapa ini sawah yang menanam ini. Kan ini ada kaitannya juga dengan masalah pupuk bersubsidi kan? Itu ya. Manakala ini dipetakan ya, tidak sulit hingga pada saat itu dikumpulkan, diadakan sosialisasi itu dari awal.
itu apa namanya, penanamannya harus bareng. Kemudian bibitnya pun juga harus betul-betul sama. Makanya kan saya kan tahun 2021 membawa varietas unggul baru, ada 11 varietas, saya uji cobakan, bahkan juga hasilnya bagus. Sekarang pun juga sudah dikembangkan, hasilnya juga bagus. Ada yang 1 malai sampai dengan 500, itu yang Baroma itu sampai 500 1 malai. Ya, itu ada Impari 48. Impari 48 ini tertinggi produksinya, tahan hama, tahan angin. Itu ya, itu ada Impari 47, ada 23, 24, ada yang genjahnya, termasuk juga apa jajar, itu kan, termasuk cakra buana, itu pamera, termasuk juga untuk stunting. Ini kita ini menghadirkan bibit-bibit unggul baru, karena salah satu upaya bagaimana meningkatkan produksi, tentu kan salah satunya adalah dengan bibit yang bagus. Gitu, ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit, ya, tinggal bagaimana oleh penyuluh dikoordinasikan. Persoalan di lapangan adalah penyuluhnya tidak seimbang. Gitu. Itu ya yang pertama. Jadi tolong pemerintah ke depan ya penuhi kebutuhan penyuluh itu, ya. Karena tidak ada jalan lain dengan ada pergeseran lahan tanah untuk sektor industri, lahan semakin berkurang. Solusi terbaik kebutuhan pangan, bagaimana teknologi pengembangan pertanian ditingkatkan agar kebutuhan pangan terpenuhi, itu kan? Itu. Nah, yang bisa mendorong, memberikan sosialisasi kan para penyuluh. Itu, ya. Di sisi lain, ini kan otonomi daerah, ya. Ada pemerintah daerah yang paham bagaimana pangan ini ditingkatkan, ada yang kurang paham, sedang tenaga penyuluhnya dialih-alihkan kepada tenaga administrasi. Itu. Ini yang namanya kepala daerah yang tidak paham bahwa pangan itu sangat penting, sangat menentukan. Itu, ya. Oke. Cukup, Pak. Iya lamun teu dieradikasi, teu dibakar, berarti siklus hidup ieu 28 hari kali 1 ekor kali 600, berarti 600. Teu dikendalikan kana baik, kali deui 600. Mata pantas sawah Bapak dengan ada sarang obat yang tidak terkendalikan jadi gari. Ya banyak kan iya wayahna ku Bapak di aritan dikendalikan terus dibakar iradikasi. Gitu ya. Jadi entong kaya ku kios Pak maut katanya aing kayak mah minta lah tilu poe jadi deh karena penggunaan bahan aktif yang tinggi atau panas memicu untuk penetasan baru Pak, itu kuncinya. Iya, tapi kalau bahan aktifnya yang biasa itu bisa gendong di beren atau lampu listrik Pak. Nah, itu masalahnya. Banyak Pak meledak. Jadi abdi sana sahur abdi kitunya penguatna banyak petani ligung yang perlu penggunaan ares Pak. Abdi cek petani kene nyebat kieu ka Bapak cek petani ti ligung Pak, gunakeun ares mah talereh garing.